ke pembahasan yang lebih inti, kita perlu mengetahui apa sih pengertian kurikulum itu. Nah, jadi menurut Muhaimin 2003 halaman 182 dikatakan bahwa pengertian kurikulum dalam arti yang sempit merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, pengertian ini menggarisbawahi bahwa ada 4 komponen pokok dalam kurikulum, yaitu tujuan, isi atau bahan, organisasi, dan strategi. Nah, sedangkan pengertian kurikulum secara luas, yaitu kurikulum merupakan segala kegiatan yang dirancang oleh lembaga pendidikan untuk disajikan kepada peserta didik, guna untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu seperti institusional, kurikuler, dan instruksional. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum. Nah, kurikulum sangat penting untuk mengiringi kemajuan bangsa dan negara, karena perkembangan kurikulum menjadi penentu masa depan anak bangsa yang nantinya akan meneruskan pembangunan bangsa Indonesia. Kurikulum yang ada di Indonesia terus-menerus berkembang. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan menyempurnakan rancangan pembelajaran yang ada di sekolah, khususnya untuk pendidikan dasar yang menanamkan konsep dan nantinya mencetak generasi penerus bangsa yang handal. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke perkembangan kurikulum di sekolah dasar. Indonesia, kurikulum di SD telah mengalami beberapa perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi berikut ini adalah beberapa perubahan yang bisa disebutkan. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Fokus dari kurikulum 2013 ini yaitu pada pembelajaran yang berbasis kompetensi dan karakter. Kurikulum ini lebih menekankan pada pengembangan berpikir kritis siswa, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang kedua yaitu penyempurnaan kurikulum 2013. Jadi, sejak diperkenalkannya ke-13 ini, terjadi beberapa penyempurnaan berdasarkan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak. Nah, penyempurnaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga yaitu implementasi literasi dan numerasi. Nah, salah satu fokus yang semakin ditingkatkan saat ini adalah literasi dan numerasi siswa. Ini mencakup kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang menjadi dasar bagi pembelajaran di semua mata pelajaran. Yang kedua yaitu pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran semakin ditekankan, seperti penggunaan komputer, internet, dan perangkat lunak merupakan bagian integral dari kurikulum. Kemudian selanjutnya yaitu pendidikan karakter. Nah, selain aspek akademis, pendidikan karakter juga menjadi fokus penting dalam kurikulum. Pembentukan karakter yang mencakup nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian menjadi bagian integral dari pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar dan metode pembelajaran. Nah, terjadi peningkatan dalam pengembangan bahan ajar yang lebih beragam dan relevan dengan kebutuhan siswa. Metode pembelajaran juga terus dikembangkan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Yang terakhir yaitu penguatan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis saja, tetapi juga pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Selanjutnya yaitu kurikulum yang digunakan di SD Negeri 032 Pembusuang. Nah, jadi terdapat 2 kurikulum yang digunakan di SD Negeri 032 Pembusuan, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, untuk kelas 1 dan 4, kurikulum yang digunakan yaitu Kurika. Sedangkan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Nah, selanjutnya adalah video dokumentasi pembelajaran di SD Negeri 032 Pembusuan, mulai dari kegiatan awal, inti, hingga kegiatan akhir.